yang odontofobia ya dok ya. Bayangkan akan ke dokter gigi aja, apalagi sampai membayangkan mau perawatan, fobia akan ke dokter gigi gitu dok ya. Obat itu hanya menghilangkan keluhan dok. Membahas seputar kesehatan gigi di masyarakat, Dikemas secara ringan dan santai, informatif dan edukatif, berdasarkan pengalaman dan realita di praktek dokter gigi. Bersama saya Dr. Gigi Indra Wangsa dan saya Dr. Gimo Renata di Tanya Dokter Dokter Gigi. Halo, ketemu lagi di Tanya Dokter Gigi. Iya, topik kali ini kita akan bahas tentang takut ke dokter gigi ya dok ya. Iya benar, meskipun kesehatan gigi dan mulut itu juga termasuk yang penting diperhatikan, tetapi masih susah banget nih buat meyakinkan orang terdekat atau masyarakat buat datang ke dokter gigi ya dok. Ya, karena rasa cemas dan takut ke dokter gigi serta menjalani perawatan gigi itu biasanya kita sebut dengan odontofobia. Nah, masih banyak banget yang odontofobia ya dok ya. Ya, jadi takut berlebihan, bahkan sampai menangis, bahkan sampai keluar keringat dingin gitu dok ya. Bahkan sampai merasa cemas walaupun cuma membayangkan akan ke dokter gigi aja, apalagi sampai membayangkan mau perawatan, itu bisa dibilang Anda mungkin Fobia. ya bisa dikatakan odontofobia. Odontofobia. Mengalami fobia. Nah, kita udah rangkum nih dok pertanyaan-pertanyaan yang dari masyarakat yang paling banyak ditanyakan ke dokter gigi selama kita praktek berdasarkan pengalaman kita. Jadi pertanyaan pertama ya dok, apa saja sih dok tanda-tanda pengidap odontofobia? Ya, jadi odontofobia, fobia akan ke dokter gigi gitu dok ya. Jadi tanda-tandanya bisa kita lihat nih, cenderung menunda ya. Pasti. Cenderung menunda bahkan menghindari untuk kunjungan ke dokter gigi, apapun alasannya gitu dok ya. Lalu yang kedua, khas banget nih kalau ada keluarga kita, teman kita yang padahal udah bilang sakit gigi tapi saya beli obat aja, saya minum obat dulu aja gitu. Menghilangkan rasa sakit dulu gitu ya dok ya. Betul, jadi mengandalkan obat untuk menghilangkan sakitnya ya. Lalu ke dokter gigi itu setelah keadaannya udah buruk banget, keadaannya udah tidak tertahankan, baru akhirnya ke dokter gigi. Nah, udah jelas itu tanda bahwa Anda mengalami odontofobia atau fobia ke dokter gigi. Jadi kalian ada nggak tuh tanda-tandanya 1, 2, 3 itu yang kalian rasain sebelum ke dokter gigi, atau kalian melakukan hal itu, menunda ke dokter gigi, minum painkiller gitu ya dok ya, padahal udah sakit gigi tapi nggak berani ke dokter gigi. Ya, itu udah tanda-tanda awal bahwa dia mengalami odontofobia dok. Padahal kesehatan gigi mulut yang tidak terjaga dapat menjadi faktor resiko lainnya dok ya, ke penyakit-penyakit lainnya ya nggak sih banyak dok? kayak kalau kita di kedokteran gigi selalu menghubungkan penyakit gigi yang tidak tertreat dengan baik itu bisa mengarahkan ke infeksi-infeksi yang lebih berat, bahkan gangguan jantung, bahkan stroke juga dok gitu ya. Jadi menghindari secara terus-menerus akan membuat Anda keadaannya semakin buruk gitu ya dok ya. Jadi lanjut ke dok, pertanyaan kedua. Apa saja sih dok penyebab orang takut ke dokter gigi? Ini kayak masyarakat kita kan banyak banget ya yang kayak gitu ya, kayak takut ke dokter gigi, takut macem-macem gitu. Ya, kalau dibilang takut ke dokter gigi, sebenarnya apalagi yang belum pernah ke dokter gigi ya, takutnya lebih ketidakpastian akan apa yang akan terjadi gitu dok ya. Tapi kalau yang sudah pernah ke dokter gigi, nah ini kita akan bahas ya tentang apa sih penyebab takut ke dokter gigi. Jadi satu, bisa dibilang ada trauma dok. Trauma itu bisa dibilang ada pengalaman buruk. Berarti yang udah pernah ke dokter gigi nih. Ya, lebih pernah ke dokter gigi. Nah, takut dokter gigi ya, mungkin waktu zaman masih anak-anak dok ya, itu akhirnya ketakutannya melekat sampai dewasa, terbawa ya kan. Nah, jadi nasihat-nasihat yang kurang tepat itu dok. Atau ancaman-ancaman gitu ya dok ya. Kayak semacam kalau kita misalkan sama anak kecil zaman dulu nih, ibu-ibu zaman dulu yang ngasih moms, yang kayak sikat gigi ya, nanti kalau nggak ke dokter gigi nih, nanti kalau sakit disuntik gitu nggak sih dok? Betul. Ya itu, jadi kayak
kalau misalkan kamu kebanyakan makan coklat nanti sakit gigi, nanti dipanggilin dokter gigi nih biar disuntik nih gitu. Kadang orang tua nggak menyadari bahwa nasihat-nasihat seperti itu akhirnya membuat si anak menjadi menjadi persepsinya terhadap dokter gigi atau menjaga kesehatan gigi itu menjadi sesuatu yang menyeramkan, gitu dok ya. Jadi kalau misalkan kita pernah mengalami rasa sakit yang tidak tertahankan, lalu pernah mengalami rasa tidak nyaman di dokter gigi, misalkan dari segi duduk di kursi giginya itu dok, mungkin dalam waktu lama, terus akhirnya perawatannya mungkin sakit atau buat dia nggak nyaman gitu kan dok ya. Lalu kadang ada juga dok dari segi mungkin tenaga medisnya yang ya bisa dikatakan kurang empati ke pasiennya, entah dari dokternya atau dari perawatnya gitu dok ya. Itu menimbulkan menciptakan rasa yang tidak nyamanan dan ketidakinginan, dan itu signifikan dok. Artinya nggak mau lagi dokter gigi, aduh udah sakit, nggak nyaman, terus dokternya juga atau perawatnya nggak yang take care kita dengan baik. Itu benar-benar kompleks dari banyak hal, akhirnya membuat seseorang enggan atau urung untuk ke dokter gigi gitu dok. Terus apa lagi nih dok? Nah jadi selain trauma tadi dok ya, ada pengalaman buruk yang tadi itu dari anak-anak, terus mengalami pengalaman-pengalaman buruk, lalu ada juga masalah kekhawatiran. Nah kekhawatiran ini bisa dikatakan bisa dimulai dari itu dok, yang takut akan sakitnya nanti, takut akan nanti suaranya ngeri banget gitu. Padahal belum. Ini buat yang belum pernah ke dokter gigi tapi khawatirnya udah berlebih gitu ya dok. Bisa jadi ya. Ada juga yang memang sudah pernah ke dokter gigi, ada juga yang mungkin belum, tapi kekhawatiran akan sesuatu yang akan dihadapi, kenyataan yang akan dihadapi itu terlalu dipikirkan gitu kan ya dok ya. Jadi ketakutan berlebih itu pada akhirnya yang kayak tadi saya bilang dok, takut akan rasa sakit, takut akan suara-suara yang misalkan dari alat-alat bur atau scalernya itu mengganggu telinganya, akhirnya buat dia cemas gitu dok ya. Lalu kadang kalau pengalaman saya dulu juga dok, waktu zaman masa kecil, bau-bau obat di ruangan praktek dokter gigi itu benar-benar yang strong banget, yang bikin makin dari hidung ke pikiran gitu ya. Dan itu khas banget dok, ke dokter gigi zaman dulu itu bau-baunya ini ya. Dan kadang-kadang pasien saya sebelum memulai perawatan dia udah wanti-wanti dok, nanti biusnya banyakin ya dok. Iya benar-benar banyak yang request kayak gitu. Nanti tunggu dulu 5 menit dok ya sampai biusnya terasa, sampai bibir saya kemang dulu gitu. Nah jadi ketakutan atau kekhawatiran, takut bahan anestesinya atau obat biusnya tidak bekerja dengan sempurna. Jadi mungkin bayangannya akan sakit di tengah perawatan gitu dok. Lalu ada juga yang ini. Padahal kalau disakitin mantan kuat-kuat aja dok. Ya mulai kesana. Sakit gigi lebih sakit sih emang. Dan ada juga kekhawatiran karena merasa tidak berdaya atau merasa tidak nyaman saat, bayangin nggak dok, pasien kan nggak lihat ya bahwa dokternya ngapain sih? Iya, ubek 1 jam 2 jam gitu kan ya, karena dia tidak melihat prosedurnya atau prosesnya. Jadi ada kekhawatiran, ini gigi diapain sih sebenarnya, ini gigi aman nggak sih nantinya gitu loh. Makanya pada saat selesai perawatan pasien akan bertanya, dok ini benar kan aman, nggak akan sakit lagi kan dok ya. Nah kekhawatiran itu tuh terakumulasi gitu dok. Apalagi dok, selain trauma, habis itu kekhawatiran satu lagi berlebihan. Yang buat khawatir itu juga ini dok, biasanya terjadi di anak-anak SD, SMP yang dia belum bisa menghandle apa yang dia serap informasinya. Contohnya nih, waktu anak kecil vaksin, anak-anak SD vaksin, disuntik di sekolah, terus umur SD itu kan khas pencabutan gigi seri depan dok ya, umurnya anak SD kan. Jadi dia lihat temennya dok, giginya ompong. Itu kemarin kamu habis dicabut ya giginya, gimana rasanya? Sakit banget. Gitu. Nah jadi kan mendengar cerita-cerita yang didapat dari pengalaman orang sekitarnya, membuat dia lebih khawatir dok gitu. Nah
Lalu ada lagi dok selain kekhawatiran. Nah ini em, banyak banget yang ininya mengalami takut akan biaya. Oh iya, bener banget, pasti takut shock pas bayar biasanya gitu kalau Bener. dokter gigi. Ya kadang-kadang kalau dipakai joke perawatannya nggak bayar, Hmm, pulangnya bayar. pulangnya Gitu. bayar. Oke, jadi intinya ketakutan akan biaya tuh lebih gini dok. Perawatan sebelumnya, Mm-mm, jadi keluar biaya yang tidak sedikit. mm-mm. Jadi itu akhirnya menjadi alasan untuk menunda perawatan gigi di masa depannya akhirnya, ya kan? Lalu pasien itu tidak menyadari atau tidak memahami bahwa semakin parah atau buruk keadaannya, Semakin menunda, lebih susah treatmentnya atau diselamatkan giginya, lebih mahal jatuh ya biaya. betul banget. Jadi makanya kita selalu di setiap video kita sarankan ayo cek ke dokter gigi. Benar. Jangan takut ke dokter gigi, Iya, jangan ragu ke dokter gigi. Jangan tunda konsultasi check up dulu. Jadi bisa deteksi dini. Betul. Bisa nanti dilihat kasusnya kalau yang dilakukan pencegahan sebelum lebih parah. Lebih mudah ditangani. Lebih cepat juga waktu Lebih cepat treatmentnya. waktunya dan balik Lebih lagi murah. ke biaya. Selalu ujung-ujungnya ke sana gitu. Iya Dok. benar. Ya. Dan terakhir, masyarakat kita ini kan semuanya bisa dibilang pekerja semua dok ya. Jadi kembali lagi ke masalah kesibukan. Nah, jadi bahkan pasien-pasien saya banyak yang bilang, dok, saya nggak punya waktu untuk datang kontrol bulan depan. Bisa nggak saya nggak perlu kontrol? Dok, bisa nggak saya minum obat saja karena saya nggak sempat ke dokter gigi. Dok, bisa nggak nanti gigi saya tuh satu kali kunjungan everything done? Ya bisa atau nggak bisa, kita tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya, dan kita dokter gigi bukan pesulap langsung Iya. tada jadi gitu ya dok. Iya, iya. Jadi aktivitas sehari-hari kita yang padat itu benar-benar menjadi kendala. Harus diakui gitu kan, mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi jika kebiasaan untuk rutin mengunjungi dokter gigi, bisa dibilang 6 bulan sekali lah minimal untuk check up paling tidak, ada atau tidak ada masalah, harusnya menjadi rutinitas Jadi untuk check habit up, gitu ya, Dok, menjadi ya? habit dan kebiasaan gitu ya. Dan kalau ini tidak dilakukan, ditunda-tunda terus, tidak menjadi kebiasaan, akan semakin sulit untuk membiasakan diri. Benar. Balik lagi kemana? Balik lagi nanti ke keadaannya parah. Begitu parah akhirnya sakit, lama, biaya besar, akhirnya ujung-ujungnya menunda lagi ke dokter gigi. Itu lingkaran yang nggak baik dok. Nggak bakal putus ya dok ya. Nggak bakal putus, Muter gitu. aja di situ. Ya. Oke. Terus gimana nih dok cara mengatasinya buat nggak takut lagi ke dokter gigi? Kalau bisa dibilang mengatasi untuk tidak takut ke dokter gigi, kita bisa mulai dari hal-hal yang simple dulu dok. Gitu. Misalkan gimana tuh, dari Dok? pertama, biasakan kita mulai deh melakukan kunjungan rutin. Satu, kunjungan rutin. Nah jadi mengunjungi dokter gigi secara rutin akan membuat Anda terbiasa. Dan mencegah masalah gigi yang tadi selalu dibilang preventif, pencegahan gitu ya dok ya. Mencegah masalah lebih lanjut gitu. Yang kedua, mungkin bisa diatur. Karena kalau Anda punya kesibukan, atur waktu kunjungannya. Misalkan dokternya kalau misalkan ke klinik, ya, buka kan pagi sampai sore. Anda bekerja sampai sore. Ambil jam sorenya aja. Dan ada keuntungannya juga. Begitu jam dokternya sudah mulai tidak padat, artinya tidak banyak antrean, nggak banyak menunggu gitu dong. Dan sekarang kan juga banyak yang sistemnya sudah appointment, jadi bikin janji terlebih dahulu. Jujur dulu ya, waktu saya ke dokter gigi itu dok, zaman masih SMP SMA itu ke dokter gigi itu nunggunya bisa 3 jam loh, 4 Iya, jam, iya. baru kita masuk di treatment. Kalau sekarang kan paling nunggu berapa 15 menit sampai 30 menit, terus langsung di treatment, Iya. seperti itu ya dok. Karena
kerugian dari menunggu antreannya terlalu lama itu juga itu dok, akhirnya membuat kita semakin cemas. Jadi overthinking gitu. Iya, iya. Ngapain ya gue nanti gitu. Semakin takut dan semakin cemas akhirnya. Iya, Aduh bener. nanti gimana ya? Setiap lihat orang keluar dari ruang dokternya pegang pipi. Iya. Iya kan? Langsung, aduh, padahal biusnya masih ada, belum hilang. Lalu yang ketiga, kalau andaikan sudah datang ke dokter gigi masih cemas, bisa dibantu dengan mendengarkan musik ya. Mendengarkan musik itu bisa pasang earphone dok. Artinya menggunakan headset gitu ya. Jadi menyalakan lagu-lagu yang menenangkan itu juga membantu, karena kan kalau bagi pasien yang takut dengan suara-suara bising dari alat-alat dokter gigi selama prosedur itu, ya dia akan lebih mengalihkan perhatian ke lagunya gitu. Bener banget, itu help banget ya dok ya. Iya, helping. Dan yang berikutnya lagi, bisa atau tidak harus membiasakan diri mengelola kecemasan itu. Suka nggak suka kita ngalamin nih rasa takut, rasa cemas dok. Tapi gimana? Kita tetap harus ke dokter gigi, entah mengalami masalah atau hanya check up gitu loh. Nah jadi mengelola kecemasan diri sendiri itu penting. Ini bisa dilakukan karena beberapa pasien saya itu orang-orang yang rutin melakukan yoga, meditasi. Iya benar. Kadang saya lihat tangannya begini. Lagi treatment ya. Iya. Kita nggak ikut campur sama itu. Itu usahanya tiap orang untuk mengelola kecemasannya. Artinya dengan meditasi, teknik meditasi dengan pernafasan dalam itu membantu dia untuk menenangkan sarafnya dia juga dok. Artinya bahkan saya nggak percaya dok, dia mensugesti dirinya sendiri. Ya, even sesuatu itu sakit dia bisa kelola. Ya kan, karena dia mensugesti dirinya sendiri. Mungkin bisa juga kali ya dok ya, bersama ditemenin gitu sama keluarga atau temennya Bisa. Jadi biar lebih rileks, nggak ngerasa sendirian di ruangan treatment yang nggak tahu nih ntar kalau terjadi apa-apa gimana gitu. Bisa banget dok. Kalau memang ketakutannya itu karena sendiri gitu kan ya, sendiri ya udah bisa minta ditemenin oleh keluarga atau teman untuk nemenin ke ruangan perawatan gitu kan ya. Artinya di otaknya udah nangkep bahwa ada keluarga, ada teman di situ, jadi dia lebih rileks gitu sih dok. Oke, selanjutnya apa lagi dok? Selanjutnya dalam proses treatment atau perawatan itu pasien sebenarnya bisa untuk kode gitu loh, untuk berkomunikasi dengan dokter giginya. Misalkan waktu perawatan kan kita pakai pembuka bibir gitu ya, untuk memudahkan dokternya kerja. Kita kan sometimes ngomong jadi susah, tapi kita bisa kode dengan tangan. Mungkin oke gitu, mungkin ini tidak oke, mungkin ini stop dulu. Bisa. Dokter gigi juga tidak akan memaksakan pasien untuk enggak waktu sedikit harus cepet gitu. Nggak bisa dok, karena kita bukan penyiksaan. Ya nggak sih? Beda gitu, jadi bisa dikondisikan kalau misalkan agak sakit gitu ya jadi dok, ya? misalkan begini, siapa tahu mau ke toilet ya, iya benar gitu kan? Tiba-tiba Bisa. terjadi sesuatu di dental chair. Di kursi giginya ada yang mengalir-ngalir, kan nggak lucu ya. Bisa aja, jadi nggak usah khawatir sama dokter gigi. Kita juga bisa dikondisikan kalau emang harus break dulu gitu ya dok. Bisa banget. Dan ada satu metode lagi nih dok. Apa untuk kalau misalkan fobia atau takutnya atau kecemasannya parah. Kemarin saya ngobrol dengan ini, ternyata banyak juga orang yang konseling gitu. Ya kan, untuk mengatasi rasa takutnya itu, mengelola fobianya itu dok. Nah ternyata setelah saya tanya dari ahlinya sendiri atau dari pasiennya sendiri, itu membaik. Artinya pengobatan secara hipnoterapi ini efektif untuk menekan fobianya sendiri dok. Karena ahlinya bilang itu menargetkan alam bawah sadar kita sehingga mudah untuk menerima informasi. Saat dokter giginya, tolong buka mulutnya ya, tolong tenang aja, rileks aja, tolong kalau memang ada sakit dikomunikasikan, semuanya jadi gampang, informasi terserap. Artinya dia bisa mengelola stres takutnya dia dan lebih mudah untuk menerima informasi gitu. Dan ternyata
pasien-pasien saya yang sudah pernah menjalani terapi hipnoterapi itu, rasa takutnya hilang secara perlahan gitu. Jadi kurang lebih itu ya dok ya yang kita bahas Betul. hari ini tuh tentang kayak apa sih tandanya orang odontofobia, takut ke dokter gigi, terus penyebabnya apa aja, terus bagaimana mengatasinya ya dok ya. Iya, ini pembahasan kita masih secara umum banget dok, umum banget. Besok kita akan bahas lagi tentang salah kaprahnya masyarakat tentang dokter gigi, tapi next video ya dok. Iya, benar. Jadi kita bisa simpulkan nih dok, di topik kita kali ini, takut ke dokter gigi. Apa itu takut ke dokter gigi? Apa gejala-gejalanya? Lalu apa penyebabnya dan caranya mengatasi? Jadi bisa saya simpulkan bahwa rasa takut itu sangat normal. Tidak usah malu, tidak usah takut, merasa takut gitu loh dok. Sangat normal, sangat wajar. Tapi jangan sampai rasa takutnya ini akhirnya membuat menunda untuk kunjungan ke dokter gigi. Iya benar. Menjadi merisikokan kesehatan mulut. Nah, satu lagi nih dok, yang mau saya sisipkan, ada pasien saya yang takut ke dokter gigi di masa pandemi. Banyak banget dok. Banyak banget. It's totally fine gitu, nggak apa-apa. Artinya takut ke dokter gigi di masa pandemi, takut ada penularan virus dan segala macam. Wajar kita takut, saya aja takut zaman pandemi dok ya. Tapi masyarakat tidak usah khawatir. Di masa pandemi ini, fasilitas kesehatan gigi umumnya sekarang rata-rata sudah memiliki proteksi yang lengkap, yang baik untuk mencegah penularan virus. Artinya dari pasien ke pasien, pasien ke tenaga medisnya, tenaga medis ke tenaga medisnya, atau dalam lingkungan kliniknya. Itu proteksi sudah baik sekali zaman sekarang, sudah dilakukan dengan baik. Dan peralatannya, alat-alatnya itu sudah melalui proses steril yang baik dok. Dan masyarakat juga nggak apa-apa. Selama vaksin sudah lengkap, ingat prokes, nggak apa-apa. Jangan ditunda, kunjungi dokter gigi sebelum keadaan lebih parah, gitu kan ya. Yang kedua, obat itu hanya menghilangkan keluhan dok, bukan menghilangkan penyebabnya. Jadi tidak ada tuh istilah nanti saya minum obat dulu aja, ya kan? Obat untuk menghilangkan keluhannya saat itu, tapi kunjungi dokter gigi sesegera mungkin, ya. Dan saya ingatkan lagi untuk masyarakat, kondisi semakin buruk, semakin susah, semakin besar biaya. Ya, itu sih yang paling penting ya dok ya, karena nggak bisa dipungkiri semua masalahnya balik lagi ujung-ujungnya duit. Alasannya masih gitu, banyakan pasien. Oke, jadi buat yang takut ke dokter gigi, kita tinggalin di masa lalu, kita hadapin masalah yang ada atau kita cegah sebelum masalah menjadi lebih besar atau lebih parah gitu ya dok ya. Terus sekarang tuh juga udah banyak fasilitas klinik gigi atau dokter gigi tuh yang sudah nyaman, tenang, perawatannya cozy bahkan ya dok dan estetik bahkan gitu. Jadi jangan ragu buat konsultasi masalah kalian ke dokter gigi, yuk ke dokter gigi ya dok ya. Iya. Oke, kita akan ketemu lagi ya dok ya. Di video kita berikutnya itu akan masih lagi bahas tentang seputar kesehatan gigi ya, terutama yang kita mau fokus ini adalah takut dokter gigi, salah kaprahnya sama dokter gigi, kita mau luruskan semuanya ya. Oke, sampai ketemu lagi di segmen Tanya Dokter Gigi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di segmen Tanya Dokter Gigi.